Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah, sahabat Kemenak Toli Toli TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka melalui eh, TV Kemenak pada hari ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai sarana Allah mencatatkan kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu istimewanya orang yang menuntut ilmu, Allah berikan salah satu rekomendasi yang dahsyat bagi mereka yang menuntut ilmu. Apa itu? Yaitu jihad fisabilillah hatta yarji. Keluar dari rumahnya niatnya untuk mendengarkan sahabat Kemenak Toli TV, mendengarkan banyak manfaat di situ. Ketika Allah cabut nyawanya, maka Allah akan catat dia sebagai orang-orang yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat hadirin. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga peringatan-peringatan Maulid yang diadakan saat ini bukan hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi dapat membekas rasa cinta kita sehingga kita lebih besar meneladani akhlak-akhlak nubuwah, akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Kemenak Toli Toli TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa di like, share dan di subscribe channel sahabat Kemenak Toli Toli TV agar banyak memberikan banyak-banyak edukasi dan kemanfaatan khususnya masyarakat Toli-Toli. Mudah-mudahan Kabupaten Toli-Toli diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kali ini hadirin, kita akan membahas tentang bahaya sifat zolim. Bahaya perbuatan zolim. Kenapa tema ini saya mengangkat sebagai bentuk warning perhatian kepada kita? Sifat zolim ini membuat bahasa kerennya itu sifat zolim ini dia akan membuahkan yang namanya kepahitan dalam hidup, ketidaknyamanan dalam hidup, kalau bahasa mudahnya itu kesengsaraan dalam hidup. Makanya saya ambil ini sebagai topik yang menarik untuk kita menelaah bersama sekaligus mengambil hikmah. Apakah saya termasuk ke dalam itu? Apakah kehidupan saya termasuk ke dalam itu? Apakah muamalah saya masuk dalam bagian itu? Atau hubungan-hubungan interaksi sosial kita selama ini ternyata jangan-jangan kita telah berbuat zolim dengan itu. Maka tidak heranlah kenapa hidup kita begini-begini terus. Kenapa banyak masalah-masalah terus. Kenapa tak kunjung-kunjung bahagia terus. Itu diakibatkan karena perbuatan zolim. Para sahabat Kemenak Toli-Toli TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Terulang-ulang kali Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an akan bahaya sekali perbuatan zalim ini.
Ini bedanya Al-Quran sama skripsi. Ini bedanya Al-Quran sama karya ilmiah. Kalau skripsi, karya ilmiah itu ketika terdapat catatan yang sama, itu sudah dicoret, itu sudah disuruh hapus, bahkan tidak bisa dijadikan sebagai karya ilmiah. Tapi Al-Quran tidak. Terus berulang-ulang kali Allah mengingatkan kepada hambanya, hamba yang disayanginya, hamba yang dirahmatinya, supaya hambanya ini tidak salah dalam mengambil keputusan, supaya hambanya ini terarah dalam kehidupannya. Makanya Allah berulang-ulang kali mengingatkan kita akan salah satu bahayanya perbuatan zalim itu. Ngeri dan sangat ngeri hadirin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Misal kalau kita lihat dalam Al-Quran, di salah satu surah Al-An'am misalnya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innahu la yuflihu zalimun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat siapa mereka mereka yang melakukan perbuatan zalim. Begitu besar sekali perbuatan zalim ini, sekaligus dampaknya begitu besar. Sampai-sampai Allah memberikan penjelasan yang amat sangat tegas kepada kita. Jelek sekali, bahaya sekali perbuatan zalim itu. Sehingga begitu dampak bahayanya dari perbuatan zalim itu, kata Allah, kamu tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena sifat-sifat kezoliman yang engkau lakukan. Atau perbuatan-perbuatan zolimmulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat kemenap Politoli TV. Selama ini kan hadir kita di dunia tidak lain yang ingin kita capai bersama keluarga, bersama family, tidak lain untuk bagaimana saya, keluarga, semua orang-orang terdekat itu bisa bahagia. Kan ini yang kita cari. Lantas kalau Allah sudah mengingatkan berulang-ulang kali tentang rumus cara untuk bahagia, lantas kita masih melakukan perbuatan-perbuatan zalim itu, maka sudah sewajarnya melalui sahabat kemenak Toli-Toli TV ini saya mengingatkan bahwa dampak yang membuat kenapa kebahagiaan kita direnggut, dampak kenapa kebahagiaan kita tidak kita dapatkan sampai detik ini misalnya, besar kemungkinan itu karena perbuatan zalim kita. Maka Allah menyebutkan innahu la yuflihu zalimun. Kamu tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena perbuatan zalimu itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu perbuatan zalim yang sederhana itu adalah, contoh sederhana saja adalah mengambil hak orang lain. Ini hak kita misalnya, tapi diambil oleh orang lain. Ini merupakan zalim. Sebentar kita bahas secara rinci hadirin. Kenapa begitu bahayanya perbuatan zalim ini? Karena zalim ini memang dasar katanya zulmun zuluma yazlumu. Dasar kata zalim ini adalah gelap atau kegelapan. Jadi makna dasar kata zalim itu adalah kegelapan. Saya cukup penasaran hadirin kenapa Allah mensifati
zolim ini dengan dasar kata gelap atau kegelapan. Mungkin Anda mengetahui sendiri bahwa kalau suasana gelap, otomatis tidak bisa kita meraba untuk eh, melihat apakah ini saudara kita atau ini sahabat kita. Karena gelap, kita tidak tahu apakah ini si fulan. Kita tidak tahu apakah di sini ada lemari atau di sini ada kursi. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kondisi yang gelap. Apa hikmah di balik Allah menyebutkan, Allah mensifatkan sifat zolim itu dengan istilah gelap atau kegelapan? Ternyata hikmahnya adalah orang-orang yang tidak berhenti dengan perbuatan zolimnya, itu Allah akan hitamkan hatinya. Hatinya itu akan gelap. Hatinya itu tidak bercahaya. Cahaya seperti lampu ini. Ini kan kalau bercahaya di ruangan ini kan nampak kelihatan wajah saya. Ini karena orang yang di contoh sederhana saja, orang yang jauh dari perbuatan zalim layaknya seperti ini. Studio ini, studio Sahabat Pemenang Poli TV. Ketika saya menyampaikan ini, itu kan tergambar visual wajah saya. Tapi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim tanpa dia bertobat kepada Allah, tanpa dia beristighfar kepada Allah, maka jangankan matanya, hatinya pun akan gelap, penuh dengan kegelapan. Kalau hati gelap, bahaya. Apa dampak hati gelap itu? Tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tidak bisa membedakan mana istri sendiri atau mana istri orang. Kalau hati gelap, tidak bisa membedakan mana bisikan kebaikan, mana bisikan syaitan. Kalau hati gelap, tidak bisa membedakan ini halal atau ini haram. Dia buta dengan itu. Semuanya dia ratakan sama. Sehingga semua dia akan makan. Yang ada ribanya dia makan, yang haram dia makan. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena hatinya itu. Hadirin jamaah sahabat kemenang Poli TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh sederhana, apakah selama ini kehidupan-kehidupan kita ini sudah masuk dalam kategori itu atau tidak? Mungkin ada di antara kita yang berpikir hubungan kepada Allah itu, sholat misalnya, sudah cukup bagi kita. Ternyata itu belum cukup, hadirin. Jangan pernah merasa cukup sholat, sudah merasa cukup. Sehingga kehidupan-kehidupan kita dalam bermuamalah, dalam interaksi sosial, kita kesampingkan. Ternyata tanpa kita sadari, setiap detik, setiap menit, ternyata kita telah melakukan perbuatan zalim, baik kepada diri kita, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, atau sesama hubungan-hubungan kesosialan yang ada di antara kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di antara salah satu contoh sifat zalim itu, kenapa bahayanya ini? Contoh sederhananya adalah itu mengambil hak orang lain. Bayangkan. Sekarang kita bisa melihat sendiri upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia itu melakukan kebijakan-kebijakan yang amat sangat pro dengan rakyat. Misal BBM bersubsidi ini. Banyak stigma di masyarakat
banyak stigma di antara golongan orang-orang sebelah itu yang mengatakan BBM subsidi ini adalah BBM yang dapat menyengsarakan. Itu banyak terngiang-ngiang di dalam telinga saya. Bahkan di medsos bisa kita lihat. Padahal mereka yang berkuar seperti itu ternyata mereka menikmati hasil BBM bersubsidi itu. Padahal aturan-aturan negara, undang-undang negara, undang-undang migas itu menyebutkan bahwa pemerintah mengajukan atau membuat keputusan dengan adanya BBM bersubsidi ini tidak lain tujuannya untuk masyarakat kalangan. Jadi adanya kebijakan keputusan BBM bersubsidi ini tidak lain tujuannya untuk masyarakat yang ekonominya rata-rata, ekonominya di bawah. Tapi coba kita lihat hadirin dan kita saksikan sendiri. 80%. Ini bukan 60% ini, bukan 30%, bukan 50%, tidak. Tapi 80% pengguna BBM bersubsidi itu dari kalangan-kalangan orang-orang yang menengah. Zolim atau tidak? Zolim. Padahal pemerintah sudah mengupayakan supaya BBM bersubsidi ini ditujukan untuk masyarakat ekonominya ke bawah, agar mereka merasakan keadilan, agar mereka merasakan kesenangan, agar mereka merasakan ketentraman. Tapi nyatanya hadirin, 80% itu dinikmati oleh kalangan menengah. Apakah ini zolim? Zolim hadirin. Maka ada, orang-orang yang berada, bukalah telinga kita, bukalah mata kita, bukalah hati kita. Mungkin kalau sampai sekarang ini, kenapa dengan pendapatan pundi-pundi income materi kita atau harta kita, kenapa harta yang banyak yang kita miliki, kenapa tidak bisa menjawab kebahagiaan yang selama ini saya cari-cari? Itu Allah menyumatnya dengan perbuatan zolim. Maka kalau ingin saya sampaikan hadirin, apakah kita mulia? Kalau saya mengatakan apakah diri kita mulia? Tentu pasti kita akan mengatakan, iya kita mulia. Tapi benarkah kemuliaan itu benar-benar murni dari hati kita? Coba lihat. Kalau saya memberikan contoh yang sederhana, kambing dengan manusia, mana lebih mulia, kambing atau manusia? Maka kita akan manusialah yang lebih mulia, karena kambing itu adalah hewan. Tapi coba lihat, kambing kalau ditaruh kobaran api di depannya, dibakarkan kayu di depannya, pertanyaannya, apakah kambing itu akan lompat di kobaran api tersebut atau tidak? Tentu kita akan menjawab, tentu tidak. Kenapa? Karena dia tahu, kambing itu tahu, di depannya ada api, panas. Kalau dia jatuh ke kobaran api itu, dia akan mati, terpanggang, is dead. Nah, kita hadirin, sudah tahu perbuatan zolim itu dapat membakar diri kita. Sudah kita tahu zolim itu adalah perbuatan yang dapat menghantarkan kita menuju neraka Allah. Sudah kita tahu perbuatan zolim itu adalah perbuatan yang membuat Allah murka dengan diri kita. Sudah kita tahu perbuatan zolim itulah yang membuat kulit kita nanti akan dibakar di nerakanya Allah. Sudah kita tahu perbuatan zolim itu, tapi kenapa sampai detik ini, hari ini, terus kita melakukan kezoliman seperti itu? Bukankah Imam Ghazali pernah menyebutkan harta yang paling terbaik itu
bukan diukur dari banyaknya, tapi keberkahan-keberkahan dari apa yang cara kita untuk mendapatkan harta itu. Itu yang membuat berkah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ala laknatullahi ala zalimin. Ini kata Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan murkanya setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, dan seterusnya. Ini Allah sebutkan, ala laknatullahi ala zalimin. Allah akan turunkan murkanya kepada hamba tersebut selama dia terus melakukan kezaliman. Ini Allah tegaskan dengan dua ayat. Innahu la yuflihu zalimun. Kamu tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat manakala perbuatan zalim itu terus engkau ulangi, terus engkau lakukan. Dan Allah memberikan lagi dengan bahasa diplomasi. Kata Allah, ala laknatullahi ala zalim. Laknat Allah itu akan Allah turunkan kepada mereka yang berbuat zalim. Hadirin jamaah, sahabat kemenang Politoli TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kenapa sampai sekarang ini ada rasa kegalauan dalam diri kita. Kenapa akhir-akhir ini, pekan-pekan ini, atau di hari-hari yang sekarang kita naungi ini, kenapa lebih banyak masalah-masalah yang kita hadapi? Kenapa hati ini kayaknya tidak disirami dengan kebahagiaan, tidak tenang, selalu was-was. Itu karena berangkat dari perbuatan zalim itu yang tak pernah berhenti-henti untuk kita lakukan. Makanya Allah ingatkan hadirin, zalim itu adalah perbuatan yang dapat menarik kebahagiaan dalam hidup kita. Karena Allah telah berjanji tidak akan pernah bahagia hidup seorang hamba di dunia maupun di akhirat manakala dia melakukan perbuatan zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau perbuatan zalim ini tidak mulai sekarang kita beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka perbuatan zalim inilah yang membuat diri kita akan semakin rakus dengan semua keadaan. Kita akan menjadi perilaku binatang. Padahal Allah sudah menyebutkan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah hormati manusia dengan Allah sebutkan seni taqwim sempurna manusia tersebut. Tapi kesempurnaan yang telah Allah sampaikan kepada kita, secara tidak langsung kita telah menjatuhkan harga martabat diri kita. Bukan martabat, martabat. Secara tidak langsung. Apa yang menyebabkan kewalian manusia yang begitu dahsyat, yang begitu sempurna dengan kalimat Allah sebutkan, Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk itu? Apa yang menyebabkan manusia itu hina di hadapan Allah? Belum tentu orang yang kita pandang bagus itu belum tentu mulia di hadapan Allah. Ternyata Allah menilai dari perbuatan zolim itu sendiri. Makanya zolim itu diambil dasar katanya zulmun zuluma yazlumu. Dasar katanya itu gelap atau kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena orang-orang yang melakukan kezoliman itu hatinya akan gelap. Coba lihat sekarang. Kenapa narkoba itu sampai sekarang tidak pernah berhenti-henti? Padahal sudah dipenjara berapa kali? Ada yang 5 kali, 6 kali dipenjara.
Tapi kenapa sampai sekarang ini masih belum kapok, masih belum ada efek jerahnya? Kenapa? Karena berangkat dari hati yang gelap itu. Hatinya gelap, tidak bisa dia menerawang, tidak bisa dia mengakses, dan tidak bisa dia membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Yang dampaknya yang begitu parah adalah bagi pemimpin-pemimpin. Ini perhatian besar hadirin. Pemimpin-pemimpin yang zolim kepada bawahannya misal. Pemimpin-pemimpin yang zolim kepada bawahannya, dari presiden misalnya, gubernur, bupati, sampai kalangan ke bawah, sampai RT. Ini Allah ingatkan, kalau dia melakukan kezoliman dengan jabatannya, dengan apa yang telah Allah berikan dengan amanah tersebut, dia melakukan kezoliman kepada orang di bawahnya, maka yakinlah setiap keputusannya itu, setiap tanda tangannya itu, atau apapun keputusannya, pasti banyak merugikan dirinya sendiri. Ini jelas janji Allah. Allah sampaikan, Allah akan gulirkan murkanya setiap detik, setiap menit, setiap jam kepada mereka yang terus melakukan zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh, begitu bahayanya perbuatan zalim ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, hati-hati, jauhilah perbuatan zalim ini. Karena perbuatan zalim ini akan menghantarkan dirimu lebih cepat masuk ke dalam kegelapan. Saya penasaran, sahabat Kemenang Toli TV. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan bahasa yang begitu sakral? Jauhilah, kata Rasul, perbuatan zalim ini. Karena perbuatan zalim ini akan menghantarkan dirimu masuk lebih cepat menuju ke gelap. Saya penasaran, apa yang dimaksud dengan kegelapan itu? Ternyata hadirin, kegelapan yang dimaksud itu adalah neraka. Neraka dan neraka. Maka orang-orang yang berbuat zalim itu semakin cepat perjalanannya, ringkas perjalanannya. Akan tapi dia tidak sadar, dia hidup di dunia sekarang ini ternyata Allah telah memberikan jalur khusus kepada dia. Jalur khusus untuk jalan menuju nerakanya Allah. Makanya kenapa disebut, Rasulullah menyebutkan, jauhilah perbuatan zalim itu, karena perbuatan zalim itu akan membuat engkau lebih mudah, lebih cepat dimasukkan ke dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud ini adalah neraka. Kenapa neraka? Apa kaitan antara gelap dan neraka, hadirin? Ini kan yang menjadi indikator kita, supaya kita menelaah sedikit. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kiasan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyebut neraka, tapi Rasulullah menyebutkan akan lebih cepat dimudahkan kalian masuk ke dalam kegelapan. Ternyata Rasulullah memberikan wanti-wanti, neraka itu asal muasal pertamanya apinya warna putih, dipanaskan 1000 tahun berubah menjadi warna merah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Dipanaskan 1000 tahun lagi, neraka itu berubah warnanya menjadi kuning. Apakah berhenti dari warna kuning terus dibakar selama 1000 tahun? Terus dibakar berubah dari warna kuning menjadi warna biru? Apakah berhenti dari warna biru tersebut? Tidak. Terus dipanaskan neraka itu sampai 1000 tahun, barulah ketemu wujud dari api neraka itu adalah warnanya yang gelap. Asal muasal dari kata zulmun, zuluma yazlum. Dasar kata zolim itu adalah kegelapan. Maka orang-orang yang melakukan kezoliman, hadirin,
akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Neraka itu gelap dan orang-orang yang melakukan kezoliman tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan sehelai pun, sedetik pun cahaya di akhirat nanti. Orang-orang yang melakukan kezoliman, dia hanya bisa merasakan cahaya itu ketika dia di dunia. Tapi ketika dia di akhirat, dia tidak akan mendapatkan cahaya itu. Allah bungkus dia dengan kegelapan yang ada di dalam neraka, hadirin. Tahukah kalian, tahukah hadirin, panas api neraka itu seperti apa? 70 kali panas dari apa-apa yang ada di dunia ini. Kompor gas misalnya. Mungkin kita merasa kompor gas itu panas, tapi tidak, hadirin. 70 kali lebih dahsyat dari api yang ada di dunia ini. Itulah api neraka. Coba kita ketika merokok saja. Baru jatuh saja satu percikan api dari rokok kita. Sudah bukan main kita loncatnya. Pontang-panting semacam-macam apa yang kita sebutkan. Sudah keluar kata-kata yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Kagetnya kita. Bagaimana kalau di neraka, hadirin? Khalidina fiha abada, kata Allah. Selama-lamanya kita akan di sana. Dan tak pernah kita melihat cahaya seperti ini. Tapi mereka yang berbuat zalim, hadirin, dia akan melihat cahaya di dunia dan dia akan melihat cahaya seperti apa yang dia lihat ketika dia di dunia. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Dzuku adzabun nari alladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakanlah ini nanti kalau bahasa kita psiko, tobat kau. Tapi Allah menyebutkan dzuku adzabun nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah, rasakanlah wahai hamba-hamba yang berbuat zalim, rasakanlah siksa api neraka yang Allah akan berikan kepadamu, siksaan yang bertubi-tubi. Ini nanti sambutan Allah kepada pelaku-pelaku orang yang berbuat zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu perbuatan zalim yang selanjutnya adalah meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat secara tidak langsung dia telah berbuat zalim kepada Allah. Itulah yang membuat kenapa keberkahan rezekinya semakin hilang. Keberkahan hartanya semakin hilang. Kenapa? Karena dia secara tidak langsung telah melakukan kezoliman. Tapi ada kezoliman yang lebih besar, hadirin. Yang lebih dahsyat. Apa itu? Ketika orang-orang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang kalau dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dia mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, maka ketika dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan tinggal selama-lamanya. Dicuci, hadirin. Tapi bagi pelaku orang yang melakukan kezoliman yang sangat besar, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka khalidina fiha abada, dia akan tinggal selama-lamanya di dalam api neraka. Mudah-mudahan nasihat ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita, diri saya wabil khusus, dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim sehingga Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan cahaya dalam hati kita, dan Allah jauhkan dari rasa kegelapan dari buah kezaliman itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.